Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan membawakan alur cerita film horor Korea yang baru banget rilis di tahun 2024 ini. Kalian harusnya bisa tebak sih Mince akan bawain alur cerita film apa. Film ini menceritakan tentang seorang dukun wanita dan seorang ahli Feng Shui yang mendapatkan pekerjaan dari seorang klien kaya raya untuk mengurus kuburan leluhur keluarganya dan menggali kuburan tersebut. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah dimulai dari seorang dukun wanita bernama Lee Hwarim dan partnernya yang bernama Bong Gil yang mendapatkan panggilan pekerjaan dari seorang klien kaya raya bernama Park Ji Yong. Kliennya merupakan warga negara Korea yang saat ini tinggal di US. Anak dari Ji Yong saat ini sedang sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit ternama di Amerika. Anaknya ini seperti mengalami kutukan dan tidak bisa disembuhkan secara medis. Maka dari itu, Ji Yong berinisiatif untuk memanggil dukun yang siapa tahu bisa menyembuhkan anaknya. Singkat cerita, Hwarim dan Bong Gil pun segera berangkat ke Amerika untuk menemui anak Ji Yong. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun segera melakukan ritual. Setelah ritual dilakukan, Hwarim menyimpulkan bahwa ini merupakan kutukan turun-temurun di keluarga Ji Yong. Kemudian, Hwarim dan Bong Gil mendatangi rumah Ji Yong untuk berbicara dengannya. Sampainya di rumah Ji Yong, Hwarim langsung merasakan adanya bayangan hitam yang mengincar keturunan keluarga ini. Dan kemungkinan besar, roh jahat tersebut adalah kakek dari Ji Yong. Ji Yong akhirnya menceritakan bahwa semenjak kakak laki-laki yang melakukan diskon umur, setiap dirinya memejamkan mata, dia selalu mendengar suara orang yang mengancam ingin mencekiknya. Kakak tertuanya yang bernama Jongsun juga sakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Kemudian putranya yang masih bayi juga jatuh sakit. Peristiwa sial beruntun menimpa keluarganya selama beberapa tahun terakhir ini. Akhirnya, Hwarim menyimpulkan bahwa ini merupakan grave calling, atau dengan kata lain ada arwah leluhurnya yang ingin menyampaikan bahwa dirinya sedang tidak nyaman. Hwarim menyarankan untuk memindahkan makam kakek Ji Yong. Keputusan Ji Yong untuk memindahkan makam sang kakek tentu saja ditentang oleh keluarganya. Tetapi Ji Yong memaksa dan keputusannya sudah bulat untuk memindahkan makam sang kakek ini. 굳히지 않습니다. 유명하다는 지금 지용 씨랑 아버님 얘기하시는 거 맞죠? 과학과 미신. Scene beralih kepada seorang kakek bernama Kim Sang-dok. Dirinya merupakan ahli Feng Shui yang bekerja sama dengan Ko Yong-geun, seorang ahli kubur. Saat itu, mereka sedang melayani klien yang sering mengeluh mendapatkan gangguan dari nenek mereka yang sudah meninggal. Kliennya ini meminta bantuan kepada Sang-dok dan Yong-geun untuk membongkar kuburan sang nenek. Setelah diteliti, gangguan tersebut disebabkan karena salah satu cucu dari nenek tersebut masih menyimpan gigi palsu sang nenek. Sang-dok pun meminta kliennya untuk menguburkan gigi palsu sang nenek dan akhirnya gangguan pun terhenti. Malam harinya selepas bekerja, Sang-dok dan Yong-geun sedang makan malam bersama. Mereka kedatangan Hwarim dan Bong Gil yang meminta bantuan kepada mereka. Setelah menceritakan latar belakang dari Ji Yong, kesimpulan dari Sang-dok sama dengan Hwarim, yaitu kutukan turun-temurun dari arwah jahat leluhur Ji Yong. Keesokan harinya, Sang-dok bertemu empat mata dengan Ji Yong. Ji Yong memberikan syarat kepada Sang-dok untuk tidak membuka petinya dan melakukan pemindahan makam secepat mungkin. Kemudian Ji Yong juga meminta Sang-dok untuk menyuap petugas administrasi agar merahasiakan tentang pemindahan makam kakeknya ini. Mereka pun akhirnya berangkat untuk melihat lokasi makam kakek Ji Yong. Di dalam perjalanan, Sang-dok memiliki perasaan yang tidak enak. Yong-geun juga merasa ada yang janggal karena mereka sama sekali tidak boleh membuka peti tersebut. Sampainya di lokasi, Hwarim dan Sang-dok sedikit heran melihat lokasi makam yang ternyata terletak di puncak pegunungan. Untuk ukuran makam orang yang kaya seperti kakek Ji Yong, makam ini termasuk sederhana, dengan tanpa tanda pengenal dan hanya angka-angka aneh yang terukir di sebuah batu. Sang-dok menanyakan kepada Ji Yong siapa yang waktu itu melayani ritual pemakaman. Ji Yong menjawab bahwa pemakaman ini dipimpin oleh seorang biksu bernama Gisune. Setelah itu, Sang-dok mulai melakukan ritualnya dengan memakan tanah di sekitar makam. Dirinya langsung memuntahkan tanah makam yang artinya kondisinya tidak baik. Sang-dok pun mengundurkan diri dan mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup melakukan pekerjaan ini. Hwarim dan kawan-kawan pun kaget dengan keputusan Sang-dok. Mereka segera mengejar Sang-dok dan memaksanya untuk menjelaskan alasannya menolak pekerjaan ini. Sang-dok merasa pekerjaan ini terlalu berisiko dan takut jika kelompoknya akan terkena musibah. Dia merasakan hawa jahat di sekitar lokasi. Ditambah tadi dia sempat melihat beberapa rubah di lokasi yang dimana menurut kepercayaan masyarakat Korea, rubah dan kuburan adalah hal yang tidak boleh bersatu. Ji Yong pun kembali membujuk Sang-dok untuk mengambil pekerjaan ini demi anak Ji Yong. Sebelum ini, Ji
Ji-young sudah kehilangan 2 anak karena keguguran. Anaknya ini merupakan anak satu-satunya, sehingga dirinya rela melakukan apa saja demi keselamatan anaknya. Hwarim juga meyakinkan Sang-dok bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hwarim dibantu dengan Bonggil yang akan melakukan ritualnya, sedangkan tugas Sang-dok dan Yonggeun hanyalah memindahkan peti. Keesokan harinya, ritual pun dimulai. Your aunt is here. Seems like your mother. 일단 돼지띠 일꾼들 5명과 대물 5마리. Beberapa menit berlalu, proses penggalian pun akhirnya selesai. Peti mati pun berhasil diangkat keluar dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Mereka pun segera berangkat untuk membawa peti jenazah ke krematorium. Tidak lupa, sebelum berangkat, Yonggeun mengingatkan para pekerja untuk tidak makan daging hari ini agar tidak pamali. Salah satu pekerja yang bernama Changmin berusaha mencari barang berharga yang tersisa. Tiba-tiba, ada ular yang berwajah seperti manusia mendekati Changmin. Dia pun langsung refleks membunuh ular tersebut. Beberapa saat kemudian, langit menjadi sangat gelap dan turun hujan yang sangat deras. Sang-dok pun meminta izin kepada Ji-young untuk menunda proses kremasi. Karena jika proses kremasi dilakukan saat hujan, konon arwahnya tidak akan bisa pergi ke tempat yang baik. Sang-dok mengatakan bahwa Ji-young tidak perlu khawatir, karena jenazah akan disemayamkan di rumah duka teman Yonggeun sehingga tidak akan ketahuan oleh administrasi pemerintah. Singkat cerita, Yonggeun pun memberikan uang sebagai imbalan kepada temannya karena sudah mau membantu. Sekaligus melarang temannya untuk tidak membuka peti tersebut sesuai dengan pesan Ji-young. Kemudian temannya menyuruh Yonggeun untuk beristirahat, sedangkan dirinya yang akan membersihkan peti jenazah. Tanpa disangka-sangka, teman Yonggeun ini ternyata mata duitan guys. Dia tergiur karena peti tersebut merupakan peti zaman kerajaan, sehingga dirinya berpikir bahwa ada harta karun yang ikut terkubur di dalamnya. Hwarim dan Bonggil yang ingin mengecek keadaan peti mempergoki teman Yonggeun yang membuka paksa peti tersebut, dan tiba-tiba keluar arwah dari peti tersebut yang menabrak Hwarim hingga pingsan. Di sisi lain, ternyata Sang-dok sedang mengunjungi salah satu biksu yang tinggal di dekat gunung tadi. Dia menceritakan bahwa dirinya baru menggali makam yang ada di atas gunung. Sang-dok mencoba bertanya-tanya tentang asal-usul makam tersebut. Sang biksu mengatakan bahwa dirinya sering mendengar rumor kalau makam tersebut merupakan makam orang terkaya zaman kerajaan Joseon, sehingga banyak orang yang mencoba merampok makam tersebut. Biksu juga menunjukkan peninggalan alat-alat yang digunakan oleh suatu kelompok perampok untuk merampok makam tersebut. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Sang-dok mendapatkan telepon dari Hwarim yang mengabarkan bahwa peti mati telah terbuka dan membuat arwah jahat tersebut terlepas. Hwarim pun menyuruh Sang-dok untuk segera pergi ke Seoul untuk menyelamatkan Ji-young, karena Hwarim tahu bahwa arwah tersebut akan melukai keluarga Ji-young. Si arwah kakek jahat langsung mendatangi anak pertamanya Jongsun. Dia pun membunuh Jongsun dan istrinya. Sang-dok pun segera menelpon Ji-young mengabarkan bahwa peti matinya telah terbuka. Dirinya sedang dalam perjalanan menuju hotel tempat Ji-young beristirahat dan memperingatkan Ji-young untuk tidak sekali-kali membuka pintu kepada siapapun. Kemudian terdengar suara ketukan pintu dengan suara mirip Sang-dok yang meminta untuk dibukakan pintu. Sang-dok pun menyuruh Ji-young untuk menjauhi pintu dan tidak membukakan pintu itu. Kemudian suara berubah menyuruh Ji-young untuk membuka jendela yang ada di dekatnya. Karena kebingungan dan panik, Ji-young pun membuka jendela dan arwah jahat si kakek pun langsung merasuki Ji-young dan membunuhnya. 장하도다 반도의 청춘들이여. Hwarim langsung melakukan ritual untuk memanggil kembali arwah si kakek. Arwah kakek pun berhasil terpanggil dan memasuki tubuh Bonggil selama beberapa menit. Namun karena tidak kuat, Bonggil pun muntah dan arwah kakek kembali melayang. Arwah si kakek pun mengincar anak Ji-young yang sedang dirawat di rumah sakit. Hwarim pun menyarankan untuk segera melakukan proses kremasi pada peti jenazah agar arwah tersebut tidak menyakiti anak Ji-young. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari bibi Ji-young, proses kremasi pun dilakukan dan arwahnya pun menghilang. Anak Ji-young pun berhasil terselamatkan. Beberapa hari kemudian, Yonggeun menelpon Sang-dok untuk mengunjungi Changmin, salah satu tukang gali kubur. Changmin menceritakan bahwa dirinya jatuh sakit dan merasa dihantar
dihantui oleh roh jahat setelah tidak sengaja membunuh ular di kuburan kemarin. Sang Dok pun kembali ke gunung untuk mengecek. Setelah menggali kuburan, dia pun terkaget karena ternyata ada satu peti lagi yang dikuburkan secara vertikal di bawah peti kakek Jiong. Sang Dok pun segera mengabari Hwarim dan Yonggen. Hwarim dan kawan-kawan pun langsung bergegas menyusul Sang Dok. Mereka akhirnya memutuskan untuk membawa peti tersebut ke biksu yang tinggal di dekat gunung. Peti tersebut pun disimpan di gudang tempat tinggal biksu dan ditaburkan beras ketan serta darah kuda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mereka juga memanggil bibi dari Jiong untuk menanyakan perihal peti yang dikubur di bawah peti leluhur mereka. Akhirnya diketahui bahwa sang kakek adalah Park Geun-hyung, salah satu petinggi negara Korea yang pada masanya mengkhianati negaranya dan bekerja sama dengan Jepang. Kemungkinan saat meninggal kakek dari Jiong dihukum dan dikuburkan di tempat terpencil. Dan ternyata biksu Gisune yang melayani pemakaman merupakan orang Jepang yang bernama Murayama Junji. Bibi Jiong pun menyuruh mereka berempat untuk mengurus peti tersebut dan akan membayar mereka. Setelah berdiskusi, Hwarim menyarankan untuk segera membakar peti tersebut. Sang Dok dan Yonggen pun setuju dan besok pagi mereka akan mengkremasi peti tersebut. Setelah itu mereka berlima pun makan malam dan beristirahat. Para pria tidur di dalam rumah biksu, sedangkan Hwarim lebih memilih beristirahat di dalam mobil. Di dalam mobil, Hwarim menelpon Gwangsim, kakak perempuannya, untuk bertanya mengenai biksu Murayama. Gwangsim berkata bahwa biksu Murayama merupakan salah satu biksu Jepang yang terkenal dan memperingatkan Hwarim untuk berhati-hati. Kodam dari Hwarim yang tidak lain adalah neneknya sendiri tiba-tiba juga muncul, seakan-akan memperingatkan Hwarim untuk berhati-hati. Di tengah malam saat hendak tidur, sang biksu tiba-tiba mendengar suara dan mengecek keluar. Di sisi lain, tiba-tiba Bonggil ketindihan atau rep-repan sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Untung saja dengan ilmunya Bonggil bisa terbangun dan tersadar. Bonggil pun kemudian keluar dan menuju ke kandang babi karena mendengar suara-suara aneh. Bonggil pun mengintip ke dalam dan melihat si biksu yang sedang dicekik oleh seseorang. Bonggil segera berlari dan memberitahu Hwarim bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berdua pun segera mengecek ke gudang dan ternyata petinya sudah terbuka. Hwarim pun menyuruh Bonggil untuk membangunkan yang lain. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sesuatu yang tinggi dan besar mendekat ke arah gudang. Hwarim pun terkaget melihat sosok yang ternyata adalah Oni berbentuk tentara Jepang. Bonggil pun mencoba menolong Hwarim dengan menusukkan besi ke arah Oni. Namun tentu saja usahanya tersebut sia-sia. Si hantu Oni pun langsung menyerang balik Bonggil. Tepat saat Hwarim sudah terpojok dan pasrah, terdengar suara ayam berkokok. Hantu Oni pun berubah wujud menjadi api dan hilang terbang entah kemana.耳に入らんのか。 Bonggil pun segera dibawa ke rumah sakit karena kejadian itu. Sang Dok merasa bersalah dan meminta maaf pada Hwarim. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian biksu dan keadaan Bonggil yang kritis karena dirinya memaksa untuk mengeluarkan peti aneh tersebut. Beberapa hari kemudian, walaupun keadaannya kritis, Bonggil masih bisa terselamatkan. Gwangsim dan Jahye adik Hwarim datang menjenguk Bonggil. Ternyata selain menjenguk, Hwarim sengaja mengundang saudaranya untuk membantunya melakukan ritual goblin untuk mengundang hantu Oni. Di sisi lain, Sang Dok yang merasa bersalah teringat dengan perkataan biksu tentang perampok yang mencoba menggali makam kakek Jiong. Dia pun kembali ke rumah biksu untuk mengecek alat-alat yang ditinggalkan oleh para perampok. Di sana dia menemukan foto kelompok perampok beserta dengan alat-alat yang mereka gunakan. Kemudian saat mencoba menggali lebih dalam kuburan tersebut, Sang Dok menemukan tubuh dari Oni Jepang yang arwahnya sudah mencelakai Bonggil. Malam harinya, Sang Dok segera memberitahukan hal tersebut kepada Yonggen mengenai penemuannya tadi. Sang Dok teringat akan perkataan Jiong sebelum meninggal, yaitu rubah memotong pinggang harimau. Menurut Feng Shui Korea, harimau adalah gambaran dari negara Korea, sedangkan angka-angka yang terukir di batu nisan kakek Jiong merupakan titik lokasi tepat di pinggang harimau. Artinya, ada seseorang yang sengaja menanam pasak besi di lokasi tersebut untuk membawa kesialan. Mereka pun segera memberitahukan hal ini kepada Hwarim. Hwarim juga menceritakan tentang ritual goblin yang dilakukannya
kemarin. Arwah Oni Jepang tersebut kemungkinan besar adalah arwah yang diutus untuk menjaga pasak besi itu. Makanya saat peti tersebut dikeluarkan, si arwah marah dan minta dikembalikan ke tempat asalnya. Sangdok pun bersikeras untuk mencabut pasak besi tersebut agar mengusir roh jahat yang nantinya bisa berdampak pada anak cucu mereka. Sangdok meyakinkan Hwarim untuk membantunya karena apabila pasak besi itu dicabut, maka Bonggil juga bisa sembuh. Namun permasalahannya hantu itu merupakan hantu Jepang yang tidak bisa dihilangkan. Akhirnya Hwarim pun mempunyai ide. Hwarim akan mengulur waktu dengan memindahkan hantu Jepang tersebut ke tempat lain, sedangkan Sangdok dan Yonggen bertugas untuk mencari dan mencabut pasak besinya. 万人を切り殺し神殿ご覧くださりませ。 Keesokan harinya, mereka pun berangkat. Tidak lupa, mereka menuliskan mantra di sekujur badan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selagi mereka menjalankan misi, Hwarim juga meminta bantuan kepada saudaranya untuk menjaga Bonggil. Kembali kepada Hwarim dan kawan-kawan, mereka memasang jebakan dengan menebarkan ikan-ikan mentah untuk memancing hantu Oni keluar dari kuburan. Beberapa jam berlalu, ternyata hantu Oni terpancing dengan jebakan mereka. Dia pun mulai memakan satu persatu ikan tersebut dan pergi menjauh dari kuburan. Saat hantu Oni sudah pergi cukup jauh, Sangdok dan Yonggen pun mulai menggali kuburan lebih dalam untuk mencari pasak besinya. Setelah menggali cukup lama, pasak besinya pun tidak ditemukan. Di tempat lain, Hwarim sudah menunggu hantu Oni di dekat sebuah pohon. Sambil mengulur waktu, Hwarim pun berbicara dengan si hantu Oni. Si hantu Oni ini mengaku telah membunuh puluhan ribu orang, namun ia kalah dan dirinya adalah jenderal terakhir yang menandai kekalahan tentara Jepang. Akhirnya dirinya diberi hukuman untuk menjaga pasak besi tersebut. Kemudian hantu Oni pun tersadar mengetahui bahwa ada sosok manusia yaitu Hwarim yang sedang menjebaknya. Hwarim pun terpojok dan untung saja ada arwah nenek Hwarim yang menolongnya. Hwarim pun segera berlari mengingatkan kepada Sangdok dan Yonggen untuk segera keluar dari kuburan. Hantu Oni pun kembali mengejar mereka dan mengincar Sangdok yang masih mencari-cari pasak besinya. Hantu Oni pun kemudian menyerang Sangdok. Hwarim dan Yonggen segera menyiramkan darah kuda ke tubuh hantu Oni. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Sangdok baru tersadar bahwa pasak besi yang selama ini mereka cari-cari bukan tertanam di dalam tanah, melainkan berada di dalam tubuh Oni tersebut. Dia pun segera menyerang hantu Oni dengan kapak milik si pencuri makam. Dan singkat cerita, hantu Oni pun terbelah menjadi dua dan meninggoy. しもべになるか。500年が過ぎておる。 Mereka pun segera membawa Sangdok ke rumah sakit. Untung saja dirinya masih bisa terselamatkan. Di akhir cerita, Bonggil pun sudah kembali tersadar. Mereka semua pun bisa menghadiri pernikahan anak dari Sangdok dan cerita pun berakhir dengan bahagia. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.